Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari alumni Farmasi Universitas Perjuangan Tasikmalaya bekerja sama dengan PC Pavi Kota Tasikmalaya dalam sosialisasi pembuatan STR TTK. Secara umum, alur pembuatan STR TTK diawali dari registrasi keanggotaan, kemudian mengikuti workshop peningkatan kompetensi atau WPK, lalu mengikuti pengambilan sumpah, dan terakhir masuk ke tahap permohonan atau pemberkasan STR TTK. Dan dari tahapan-tahapan ini memiliki kaitannya satu sama lain untuk memenuhi syarat dalam pemberkasan STR TTK. Untuk tahapan pertama, yaitu tahapan registrasi keanggotaan, rekan-rekan bisa memilih pengurus cabang PAPI sesuai dengan domisili tempat bekerja, asalkan satu provinsi dengan kampus, atau sesuai domisili institusi atau kampus, atau sesuai domisili KTP, asalkan satu provinsi dengan kampus. Kemudian untuk kriteria lolos verifikasi pada tahapan ini yaitu mengisi biodata dengan benar, sehingga rekan-rekan harus sangat teliti dalam mengisi biodata tersebut. Kemudian upload foto latar merah memakai batik PAPI. Rekan-rekan bisa menghubungi pengurus cabang PAPI masing-masing untuk konsultasi mengenai pembelian batik PAPI ini. Namun untuk sementara rekan-rekan juga bisa menghubungi teman untuk meminjam batik PAPI ataupun menanyakan informasi yang ada kaitannya dengan batik PAPI ini. Kemudian upload scan KTP asli, upload bukti transfer sebanyak 130.000 dengan rincian registrasi 50.000, pembuatan KTAN 50.000, dan iuran anggota untuk 3 bulan pertama sebanyak 30.000. Lalu upload scan ijazah asli atau fotokopi yang dilegalisir cap basah. Dan untuk catatan, format berkas yang diupload harus berupa PNG atau JPG atau PDF dengan ukuran file tidak lebih dari 1 MB. Dan output dari tahapan registrasi keanggotaan ini yaitu berupa KTAN. Kemudian kita masuk ke simulasi dari registrasi keanggotaan melalui website pavikotatasik.org. Namun, bagi rekan-rekan yang bermaksud untuk ikut bergabung dengan PC PAPI daerah lain, rekan-rekan dapat melihat informasi PC PAPI daerah lain melalui website ini dengan cara klik tentang kami, kemudian pilih pusat bantuan. Kemudian, klik bantuan admin pengurus cabang. Kami memberikan contoh untuk melihat informasi dari PC PAPI Kabupaten Ciamis. Maka pada bagian wilayah PD pilih Jawa Barat, kemudian pada bagian PC pilih Kabupaten Ciamis, maka secara otomatis informasi dari PC PAPI Kabupaten Ciamis akan timbul sendirinya. Informasi yang didapat meliputi alamat website, alamat sekretariat, email, dan juga data admin yang dapat dihubungi berikut nomor kontaknya. Kita kembali ke simulasi dari registrasi keanggotaan menggunakan situs pavikotatasik.org. Setelah sampai di bagian home website ini, rekan-rekan klik registrasi anggota baru. Lalu isi biodata diri dengan teliti untuk meminimalisir kekeliruan. Setelah selesai mengisi biodata, kemudian klik kirim dan tunggu email aktivasi yang dikirim ke alamat email yang didaftarkan sebelumnya. Bisa dilihat di kotak masuk atau spam dan klik di sini untuk aktivasi. Setelahnya akan diarahkan kembali ke website PC PAPI Kota Tasikmalaya dan klik login anggota. Masukkan alamat email dan juga password yang didaftarkan sebelumnya, kemudian klik login. Pada bagian data umum
rekan-rekan dapat membaca terlebih dahulu secara seksama mengenai informasi yang tersedia pada halaman tersebut. Kemudian di sebelah kanannya terdapat kolom alamat domisili yang perlu rekan-rekan isi. Kemudian rekan-rekan scroll ke bagian bawah dan di sana terdapat beberapa kolom biodata diri yang juga perlu diisi oleh rekan-rekan. Di sebelah kanannya terdapat tracking verifikasi admin KTAN yang berisi informasi mengenai aktivitas yang terjadi pada akun rekan-rekan, baik aktivitas yang rekan lakukan ataupun tanggapan dari admin. Pada bagian bawah, rekan-rekan terlebih dahulu kami sarankan untuk membaca informasi dalam penguploadan berkas-berkas. Untuk tata cara penguploadan berkas-berkas, rekan-rekan dapat mengklik tanda panah pada kolom pilih jenis lampiran. Sebagai contoh, ketika rekan-rekan akan mengupload file foto, maka klik tanda panah pada pilih jenis lampiran, kemudian pilih foto dan upload file foto rekan-rekan. Begitu pula untuk file KTP dan juga file bukti pembayaran. Ketika sudah selesai mengupload berkas-berkas tersebut, rekan-rekan klik update dan kirim pemberitahuan kepada admin. Kemudian di bagian bawahnya lagi terdapat contoh foto yang baik yang dapat lolos verifikasi oleh admin. Juga terdapat informasi mengenai rekening pembayaran pada registrasi keanggotaan ini, kontak person, dan juga contoh bukti pembayaran atau transfer. Kemudian lengkapi bagian profil pendidikan. Di sana, rekan-rekan dapat mengisi data pendidikan rekan-rekan secara jelas, detail, dan teliti, dan upload scan ijazah ataupun fotokopi ijazah yang dilegalisir cap basah. Jika penguploadan berkas berhasil, maka di bagian bawah akan terlihat gambar dari berkas yang diupload. Apabila gambar dari berkas yang diupload belum terlihat, maka rekan-rekan dapat mencoba kembali untuk upload ulang berkas tersebut sesuai dengan ketentuan berkas yang ditentukan oleh website, baik dari format yang didukung ataupun besarnya file dari berkas tersebut. Jika penguploadan berkas telah berhasil dan data pendidikan rekan-rekan telah diisi secara menyeluruh, maka selanjutnya klik simpan baru. Catatan, untuk penguploadan berkas cukup mengupload scan ijazah asli atau scan fotokopi ijazah yang dilegalisir cap basah. Namun, kalau semisal rekan-rekan bermaksud untuk mengupload berkas lain seperti transkrip nilai, surat keterangan lulus, atau berkas lainnya, rekan-rekan dapat mengupload terlebih dahulu berkas selain ijazah. Dalam artian, berkas ijazah diupload di urutan terakhir. Hal tersebut dimaksudkan supaya admin lebih mudah dalam memverifikasi data rekan-rekan. Setelah rekan-rekan menyelesaikan pengisian biodata diri dan juga penguploadan berkas, rekan-rekan diharap menunggu hingga proses verifikasi selesai yang dapat dilihat dari kolom tracking. Ketika proses verifikasi sudah selesai, maka rekan-rekan akan mendapatkan email yang menyatakan bahwasannya rekan-rekan telah mendapatkan KTAN. Namun, sembari rekan-rekan menunggu hingga proses verifikasi selesai, kami harap rekan-rekan mengisi data pribadi pada bagian profil pekerjaan dan profil karir organisasi. Setelah terbit KTAN, maka selanjutnya masuk ke tahapan workshop peningkatan kompetensi atau WPK yang diselenggarakan oleh pengurus pusat dengan persyaratan KTAN, ijazah, dan bukti transfer pendaftaran WPK. Output dari kegiatan ini yaitu sertifikat kompetensi atau serkom. Kemudian kita masuk ke simulasi pendaftaran WPK melalui website wpkpapi.com dan rekan-rekan bisa sign in menggunakan email dan password yang terdaftar sebelumnya di PC Papi masing-masing. Kemudian pada bagian jadwal WPK Papi, klik di sini.
Ya, klik di sini. Kemudian klik di bagian paling bawah, yaitu klik pada bagian mendaftar WPK PAPI atau melengkapi berkas persyaratan. Kemudian rekan-rekan akan dialihkan ke form pendaftaran WPK PAPI yang selanjutnya rekan-rekan klik di sini untuk mendaftar. Selanjutnya, rekan-rekan diharuskan untuk mentransfer biaya WPK ke rekening atas nama PD Papi Jabar dengan nomor rekening 1320018535816 Bank Mandiri. Setelahnya, rekan-rekan diwajibkan untuk mengupload beberapa berkas termasuk foto dan bukti pembayaran WPK. Kemudian pertanggal 11 November 2021 terdapat informasi bahwasannya akan ada pelaksanaan WPK pada tanggal 4 Desember 2021 dan pendaftaran telah dibuka sejak 3 November 2021 dan akan selesai pada tanggal 26 November 2021. Nah, untuk pelaksanaan WPK ini untuk teknis akan dijelaskan lebih jelas oleh panitia penyelenggara pada pelaksanaannya. Jadi, untuk rekan-rekan harap segera melengkapi berkas-berkas sehingga dapat mengikuti WPK dalam waktu dekat ini. Ketika rekan-rekan sudah berhasil mendaftar, maka rekan-rekan akan mendapatkan email yang menyatakan bahwasannya rekan-rekan telah berhasil mendaftar WPK PAPI. Setelah rekan-rekan berhasil mendaftar WPK, mengupload berkas-berkas di wpkpapi.com dan telah diverifikasi oleh admin, maka biasanya rekan-rekan akan dimasukkan ke grup WhatsApp WPK PAPI pada pelaksanaannya, sehingga segala informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan WPK akan diinformasikan dan dijelaskan di grup WhatsApp tersebut. Setelah rekan-rekan dinyatakan lulus di tahapan WPK, selanjutnya rekan-rekan akan diarahkan untuk pengambilan sumpah yang biasanya akan diselenggarakan oleh pengurus pusat ataupun pengurus daerah. Output dari tahapan ini yaitu surat sumpah. Selanjutnya masuk ke tahapan pemberkasan STR-TTK yang di dalamnya terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama, foto 4x6 latar merah, baju formal, cetak skala studio. Yang kedua, KTP atau surat domisili. Yang ketiga, surat keterangan sehat. Nah, untuk surat keterangan sehat ini haruslah yang terbaru, sehingga kami sarankan sebelum rekan-rekan membuat surat keterangan sehat, alangkah baiknya rekan-rekan bertanya ataupun konsultasi terlebih dahulu kepada admin dari PC masing-masing mengenai bagaimana baiknya dalam pembuatan surat keterangan sehat ini. Yang keempat, surat permohonan pengajuan STR-TTK ke Kepala Dinas Provinsi yang formatnya dapat diunduh di website. Juga mencantumkan satu pas foto di formulir tersebut. Kami sarankan pas foto tersebut diprint di kertas doc. Yang kelima, fotokopi ijazah legalisir basah. Yang keenam, fotokopi transkrip nilai legalisir basah. Yang ketujuh, surat sumpah. Yang kedelapan, sertifikat kompetensi atau serkom legalisir basah. Dan legalisir dari serkom ini akan dihandle oleh pihak PAPI. Yang kesembilan, surat memenuhi etika farmasi yang ditandatangani di atas materai 10.000 dan formatnya dapat diunduh di website. 10. Rekomendasi atasan bagi yang sudah bekerja. Jika lulusan baru diganti dengan rekomendasi dari kampus dan formatnya dapat diunduh di website. 11. Fotokopi STRA atasan jika sudah bekerja. Jika lulusan baru diganti dengan keterangan akreditasi kampus. Sebagai informasi, bagi kampus yang belum terbit akreditasi bisa konsultasi ke PC masing-masing. 12. Akte kelahiran. 13. Bukti transfer STR. Berikut adalah simulasi pemberkasan STR-TTK melalui website solusi papijabar.or.id. Di halaman utama, rekan-rekan klik daftar. Selanjutnya, rekan-rekan akan dialihkan ke halaman yang berisi mengenai informasi persyaratan dokumen. Rekan-rekan bisa baca dan juga bisa simak apa saja persyaratan dokumen tersebut. Selanjutnya, klik lanjutkan. Pada formulir registrasi anggota, rekan-rekan diharapkan untuk mengisi data diri rekan-rekan dengan seksama sehingga meminimalisir kekeliruan. Dan pada kolom password, kami sarankan untuk password sementara, rekan-rekan mengisi
mengisi password farmasi dengan huruf kecil semua. Setelah rekan-rekan yakin dalam pengisian biodata diri rekan-rekan, selanjutnya rekan-rekan klik daftar. Setelahnya, rekan-rekan akan dialihkan ke halaman utama kembali, namun pada kali ini rekan-rekan klik login. Kemudian, silakan rekan-rekan masukkan NIK dan juga password farmasi. Lalu klik login. Kemudian klik pada bagian STR dan silakan rekan-rekan untuk dapat mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pemberkasan STR TTK ini. Rekan-rekan dapat mengupload berkas-berkas secara berkala, dalam artian rekan-rekan tidak diharuskan mengupload berkas pada satu waktu yang bersamaan. Jangan khawatir kalau semisal ada kendala dalam penguploadan berkas. Barangkali berkas yang diupload terlalu besar dari ketentuan yang diharuskan oleh website, ataupun format yang diupload tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh website. Dan jangan lupa untuk klik simpan di bagian bawah setelah rekan-rekan mengupload berkas. Perlu diketahui bahwa admin hanya akan mendapatkan notifikasi berkas rekan-rekan ketika rekan-rekan sudah mengupload berkas secara sepenuhnya, sehingga admin dapat memverifikasi dan lanjut ke tahapan berikutnya. Ketika berkas rekan-rekan sudah dinyatakan lolos verifikasi, maka di bagian info akan ada tanda merah yang menyatakan terdapat notifikasi di dalamnya. Rekan-rekan dapat klik info dan juga klik notifikasi. Di bagian notifikasi dinyatakan bahwasannya rekan-rekan sudah dapat mengirimkan berkas hard copy melalui pos ke alamat yang tertera di notifikasi, sehingga rekan-rekan belum dianjurkan untuk mengirimkan hard copy sebelum mendapatkan notifikasi ini. Ketika rekan-rekan sudah mengirim berkas hard copy melalui pos ke alamat yang tertera di notifikasi, selanjutnya rekan-rekan diharap untuk mengisi bagian dokumen dikirim dengan mengisi tanggal kapan berkas tersebut dikirim dan juga mengisi nomor resi. Kemudian klik simpan. Setelah itu, rekan-rekan tinggal duduk manis dan menunggu proses pengajuan STR TTK tersebut, yang nantinya kalau semisal STR TTK tersebut sudah terbit, maka akan dikirim ke alamat masing-masing. Dan rekan-rekan juga dapat melihat sudah sampai manakah proses pengajuan STR TTK melalui tracking dokumen. Di saat STR TTK telah terbit, rekan-rekan diharap untuk dapat mengupload di profil website PC Papi Kota Tasikmalaya ataupun di PC Papi masing-masing. Kemudian membuat SIP TTK, dan apabila bekerja di luar wilayah Kota Tasikmalaya ataupun di luar wilayah PC Papi masing-masing, maka diharap untuk mengajukan permohonan mutasi. Apabila terdapat informasi yang belum kami sampaikan pada video kali ini, rekan-rekan bisa menanyakan hal tersebut ke teman rekan-rekan yang memang sebelumnya sudah lebih dulu membuat STR TTK, ataupun rekan-rekan bisa menghubungi admin PC Papi masing-masing melalui kontak yang tertera pada website PC Papi masing-masing. Terima kasih kami haturkan kepada rekan-rekan yang telah menyimak video kali ini. Kalau semisal ada kekeliruan ataupun hal yang ingin ditanyakan, rekan-rekan bisa tulis di kolom komentar. Salam sukses, Farmasi Jaya.